Kota Palembang terkenal dengan ikan belida. Ikan belida dibuat pempek untuk dimakan. Berjumpa kembali kita di obrolan budaya dengan temanya kain khas Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya kita kembali berjumpa di malam ini ya, Cek Nat. Iya. Tentunya dengan suguhan yang sangat spesial, apalagi kalau bukan di program obrolan budaya. Obrolan budaya bersama RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Tentunya juga kita sudah kehadiran dua narasumber kita yang sangat luar biasa, di mana ini juga telah hadir. Ada apa nih nyebutnya, C atau Bang nih? Oh, kita panggilnya C aja ya. C aja ya, karena biar Palembang banget. Oke, yang pertama ini narasumber kita ada C Ilham. C ini merupakan dia adalah seorang pemilik pelestari dari Wastra Tenun. Iya. Dari Zuliansa Songket ini namanya. Betul. Dan yang kedua yang sangat cantik. Sangat siapa? beda dengan Ilham semuanya ya. Baik, kita kenalkan dulu. Ini Mbak Hurian Wulandari STMM, pengrajin dan pemerhati Wastra Sumatera Selatan. Sehat Mbak, apa kabar? Sehat ya. Dulu pakai mic ya. Iya, boleh pakai mic-nya Bang. Iya, dipakai dulu nih mic-nya. Iya. Baik. Dan tentunya kalau di hadapan kita ini kita udah lihat ada beragam macam kain ya. Nah kalau kita ngomongin soal kain, kita pengen tahu dulu nih kepada kedua narasumber kita yang juga tentunya sudah bergelut di kerajinan ini. Pengrajin kain ya pengrajin pasti. Kain gini. Kita pengen tahu kain khas Sumsel ini ada berapa jenis nih? Siapa yang pengen jawab nih? Mas Ilham kayaknya ya. Ilham dulu. Baik. Boleh. Untuk kain Sumatera Selatan, kita tanah Sumatera ya, terutama di Sumatera Selatan kita ada dua garis besar. Itu kita ada namanya kain uluan. Kain uluan. Uluan. Dan kain iliran. Jadi Palembang ya, daerah Palembang ya. Daerah Palembang khususnya ada ulu sama ilir. Sesuai dengan daerah yang ada di Palembang ya, ulu sama ilir. Jadi kalau kain uluan itu daerah-daerah yang hulunya dari Sungai Musi. Hulu bagian hulunya Mas ya. Sungai Musi kan ada dari airnya dari Sungai Lematang, Sungai Komring, Sungai apa lagi? Sungai Ogan. Sungai Ogan juga termasuk di situ. Jadi, setiap daerah-daerah uluan itu dia ada kain-kain khas tersendiri. Nah, itu kebanyakan orang-orang nggak tahu kain-kain itu. Kenapa nggak tahu? Karena memang kain itu udah punah. Oh, udah punah sampai saat ini. Sampai saat ini udah punah, tapi sudah alhamdulillah kita udah berusaha melalui Dekrana Sumatera Selatan. Ya, alhamdulillah ya. Sudah melakukan upaya, Mas ya. Feby Hermanderu yang luar biasa. Beliau sangat sangat memperhatikan wastra-wastra yang ada di Sumatera Selatan. Karena ini merupakan salah satu kekayaan budaya kita juga gitu Mas ya. Ya tentunya kita juga sebagai generasi muda punya kayak tanggung jawab gitu. Betul. Untuk pelestarian ya pasti. Juga baik, gitu. Mas Ilham, kenapa suka tertarik dengan wastra ini? Mungkin agak sedikit ini ya. Iya, pasti ada asal usulnya dulu gitu kan. sampai tertarik. Sebenarnya kalau untuk masalah wastra, ini saya tertarik itu dari saya zaman saya SMP dulu. Waduh, dari remaja artinya dari udah SMP cukup lama ya. Waktu itu saya punya nenek, kain tuanya itu kebetulan orang tua saya yang pegang. Oh, awalnya gitu. Ya, jadi kain itu disimpan di lemari, terus kadang kan dikeluarin, terus digulung, ada yang dipakai. Karena kita sering lihat, kadang disuruh bantu. Jadi penasaran gitu. Ya, tolong diambil kertas itu untuk gulung kain, tolong dibantu lipat. Iya. Jadi dari situ pertamanya. Awal mulanya. Awal tertarik. Jadi dari penasaran dulu nih, dari jadi tumbuh SMP kecintaan gitu dengan kain ini. Cuma baru sekedar tertarik aja ya. Iya. Tertarik belum aja. Yang lain, gitu. Baik. Nah kalau tadi ada C Ilham, sebelahnya ini ada C Ulan kita panggilnya. C Ulan apa kabar? Alhamdulillah sehat kayaknya ya. Oke. Nah kalau tadi kain songket, kalau C Ulan ini bergelut atau apa nih dalam kerajinan yang dibuat ini? Pengrajinnya apa nih? Kain apa tuh kalau disebutnya? Kalau jumputan karena songket itu kan sudah familiar, bisa dibilang semua sudah orang banyak tahu Sumatera Selatan gitu kan, khasnya itu songket. Nah kalau untuk jumputan ini sendiri sebenarnya itu pun bisa dibilang khasnya Sumatera Selatan. Khas Sumatera Selatan juga. Batik bisa dibilang batik Palembang. Iya, kalau di Jawa kan terkenal dengan batik gitu kan. Kalau di gitu. Sumatera Selatan, iya. Terus
Iya sama, kayak songket juga jumputan juga memiliki maknanya juga masing-masing gitu. Seperti itu. Nah sama kayak Cek Ilham tadi kita pengen tahu juga nih sama Cek Ulan, bagaimana sih awal tertarik gitu ya? atau kecintaannya dengan kerajinan ini? Iya. Oke, kalau tertarik sama sebenarnya udah dari dulu tuh tertarik ya, cuman belum dari terrealisasikan. belum terrealisasi itu karena dari usia sekolah mungkin ya. Sama kalau tadi SMP. Nggak, mungkin saya SMA. Berarti beda jenjang gitu. Ya, kalau dulu ya suka ikut misalnya pemilihan bujang gadis. Oh, jadi aktif di sana. Kan, ya, suka dilihat, oh iya nih pakai baju gini, oh ya keren juga gitu, gitu kan. Awalnya pakai kain gitu kan. Oh ya, awalnya tertariknya lama-lama. Atau maaf, Mbak Ulan juga pernah ikut di ajang itu? Pastinya dong. Pasti ya. Pernah dulu ikutin. Awalnya di situ. Iya. Jangan-jangan ini kelihatan dari mukanya gitu. Jangan-jangan ya. Cena dia dari usia remaja mereka udah bergelut dengan bidang-bidang yang sangat luar biasa. Gitu SMA SMP masih kena gebuk kali ya. Sekolahnya ya. Mereka sudah tertarik pada hal-hal seperti hal ini. Yang sangat positif ini. Iya, boleh. Nah, kita juga pengen tahu kepada dua narasumber kita ini dalam proses pembuatannya mungkin. Apa sih poin atau bahan baku yang pertama harus disiapin untuk menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa ini? Iya, seperti Mbak Ulan dari kain jumputan dulu ini. Dari kain jumputan dulu nih. Kalau dari bahan kita tuh pertama bahan dasar itu ada kain itu yang polos, nanti dibuat pola. Baik. Setelah dipola nanti baru diikat seperti itu. Oh, kan diikat. Ya, kayak gini ya, Mbak ya. Ya. Oh gitu. Nah, itu harus sangat nggak apa-apa. Sabar gitu. Sama Mbak Ulan. Yang diikat ini ya, Mbak ya. Teliti. Ya, yang awalnya yang itu yang putih. Yang putih ya. Nah, ini kan bener-bener rumit nih. Iya. Nah, ngelihatnya aja udah rumit apalagi bikin gitu. Jadi buatnya benar-benar harus dengan kesabaran. Kesabaran gitu. ekstra, baik. Nah, jadi semakin banyak satu-satu ini titik, gitu, Mbak, semakin di ini. susah. Iya. Lalu kemudian baru nanti diwarna. Nah, oh, pakai warna yang ini ya? Iya, misalnya diwarnai. Oh, ini sudah jadi warnanya. Jadi warna gitu. awalnya itu satu warna dulu. Iya, warna dulu, nanti diwarnain, nanti setelah itu setelah diwarnain ininya juga prosesnya lama, tidak langsung habis warna udah gitu enggak. Berapa lama jarak waktunya Mbak Ulan? Waktunya itu. Kalau ini 1 minggu bisa juga sih. Oh, dari putih 1 minggu ke warna itu di 1 minggu ya. Nanti kalau pas sudah kayak gini baru dibuka nih, bisa jadi kayak gitu baru. Oh, baru ini. jadi kain. Ya. Ini sudah proses cantik. akhir ini. Ya, akhir. Tapi sebelum dia proses itu kan ada untuk pengeringan, oh, jemur, gitu. gitu. Jadi memang benar-benar butuh sabar. kesabaran gitu Mbak ya untuk menghasilkan yang sangat. Kalau bukanya juga kan susah tuh, harus teliti. Kalau tidak harus reject teliti. bisa robek kan. Kayak yang dipakai Mbak Ulan ini kayak jumputan juga ya? Iya. Ini beda ini. Ini kayaknya motif pelangi ya kayaknya. Sama ini ya. Ini juga jumputan katanya. Iya. Ini jenis apa nih, Mbak? Ini jumputan juga, tapi jumputan yang ini apa namanya bisa dibilang jumputan tabur. Bisa juga ada di tabur. belakangnya gitu kan. Nah, kalau kayak yang saya pakai ini kebetulan titik 7. Oh, Coba dia 7. nggak kelihatan kan? Titik 7 jumlahnya ya ganjil ya. Iya. Titik 7 itu pun memiliki sejarahnya. Oh, gitu. ada sejarahnya Ada juga, sejarahnya, filosofinya gitu ya. Filosofinya gitu. Boleh dong kita pengen tahu juga filosofinya apa nih, Mbak, kalau dari titik 7 itu? Iya, filosofinya. Atau menggambarkan kejanggalan. Mas Ilham sabar dulu ya kita bulan gitu. Kita menariknya di sini. Maklum lah Mbak, ini oleh minjem jadi nggak tahu. Ayo. Jangan terlalu jujur nih Mas Ilham. Iya. Jadi titik 7 tadi ada story-nya ya. Ada story. Memang sebenarnya banyak juga kan setiap provinsi, Iya. Indonesia kan luar biasa ya. Betul. Budaya. Kasanahnya ya sangat luar biasa. banyak. Ya, semuanya memiliki khas masing-masing kayak Baik. gitu. Nah, untuk khususnya Sumatera Selatan itu sebenarnya titik 7. Oh, ada titik 7. Titik 7 itu melambangkan pada zaman dulu itu konon katanya apa namanya anak raja itu ada 7. Ada 7. Anak raja. Iya, anak raja ada Mengikuti 7. dari sana Pak ya. Jadi 1 titik itu anak perempuan. Oh. Anak perempuan, oke. Jadi Ya, bagian enamnya tengah itu di nih. lingkari itu kakak-kakaknya. Yang di tengah perempuan. Iya. Oh, Jadi seperti itu. 7 anak raja. 7 anak raja. Ada filosofinya ya. Ada filosofinya. Iya. Baik. Baik, Mbak Ulan, kalau berbicara soal regenerasi, ini kan nggak sembarang orang yang bisa melakukan seperti ini. Ini bagaimana untuk masalah regenerasi sendiri ini, Mbak Ulan? Untuk pelestariannya sendiri dari kain jumputan Melibatkan ini. siapa gitu dalam Kalau prosesnya? kita alhamdulillah
selama saya serius istilahnya memang menggeluti ini, kita alhamdulillah mendukung support. Misalnya nih jadi sponsor gitu. Bujang Gadis. Oh begitu. Iya. Kalau support untuk yang nikah enggak Mbak ya? Boleh. Boleh, tapi itu sewa nama supportnya ya. Jadi misalnya putra putri gitu. Jadi mereka kan pada saat itu mereka bisa pakai. Jadi kan penalis-penalisnya. Memperkenalkan lewat ajang seperti itu. Lewat ajang-ajang seperti itu. Jadi mereka juga ikut bangga karena kita kan tidak menonton dalam artian biasanya kan ya itu resmi banget nih pakai batik gitu. Jadi lebih modern kita bisa gitu Mbak ya? lebih modern supaya lebih tertarik kaula muda, remaja, anak-anak untuk bisa melestarikan dan juga bangga gitu pakai pakaian khas Sumatera Selatan. Bahkan Cenat dan juga Ceulan kita pernah lihat ada kayak lomba yang memang menampilkan fashionnya itu khas Sumatera Selatan, khas kain-kain termasuk jumputan ini. Ada yang dibuat baju muslim, ada juga yang dibikin kayak rompi gini kan. Jadi ini tidak lebih ada batasan. Gaul gitu ya. Iya, lebih gaul. Gitu, jadi jangan mentang-mentang kita tradisional tapi kita tidak bisa untuk mengikuti perkembangan zaman, itu salah gitu Mbak ya. Saya tambahkan dikit. Boleh. Gini, kalau zaman dulu orang identik dengan kain-kain tradisional ini kain ibu-ibu. Iya, untuk kondangan kaum emak-emak gitu ya. Gitu kan ebo-ebo aja. Ebo, iya. Tapi zamannya udah beda deh. Benar. Dulu kan jumputan biasa dipakai untuk acara-acara resmi gitu, kayak pernikahan gitu Mas ya. Betul. Jadi sekarang lebih bervariasi. Kain-kain kita di Sumatera Selatan luar biasa loh. Iya. Baik. Itu jadi anak-anak muda udah banyak bisa. pakai. Udah banyak pakai ya. Jadi nggak asing lagi lah ya. Iya benar. Baik. Baik, Cik Ilham, kita masih banyak sebenarnya yang pengen kita akan kita tanya. ajak ngobrol, apalagi Mas Ilham belum banyak kita gali nih ya. Iya benar-benar. Masih pengen kita gali lagi, tapi sebelumnya sambil kita cicipin makanan dan juga minuman yang sudah ada, kita akan nanti kembali lagi. Tentunya masih di obrolan budaya bersama Rarinet. Tonton apa yang Anda dengar. Beberapa cara menikmati makan pempek di kota Palembang. Nah, ini ada pempek sepeda. Namun sekarang banyak yang menggunakan motor. Tapi harga dan kenikmatannya tetap seperti pempek sepeda. Ayo dipilih, lalu dimakan deh. Enak. Selanjutnya makan pempek di sentra kuliner pempek 26 Ilir. Banyak loh toko pempeknya, berjajar panjang. Dipilih saja, semuanya enak. Nah, kalau yang ini makan pempek di kapal di pinggir Sungai Musi. Sambil bergoyang-goyang karena ombak, kita bisa menikmati pempek dan makan makanan yang lainnya di sini. Selamat menikmati kuliner Palembang. Masih bersama obrolan budaya Rarinet. Tonton apa yang Anda dengar. Oke, baik. Oke, dan kita tentunya ke Mas Ilham dulu, kayaknya dari tadi belum kita tanya nih. Kita gali nih sebanyak-banyaknya nih. Boleh. Baik, Mas Ilham, kalau berbicara soal songket, itu namanya songket kan memang khas Sumatera Selatan atau Palembang. Nah, mungkin kita ingin tahu, songket itu sebenarnya bisa dikatakan berupa kain yang bisa dikatakan memakan waktu berapa lama pembuatannya. Kemudian songket itu berapa daerah Sumatera Selatan, mungkin ada masing-masing jenis-jenisnya. Punya songket. Iya. Karena kan tadi katanya masing-masing daerah itu punya songket songketnya gitu. Dan juga pasti ada perbedaannya juga gitu Mas ya. Boleh dong dikasih tahu sama kita Mas. Oke. Selama ini kan selama ini orang taunya kan hanya songket Palembang. Palembang. Iya betul. Kalau di mana-mana Jakarta, Palembang nasional pasti. Ya, internasional orang taunya songket Palembang. Pokoknya kalau beli songket Palembang. Gitu. Padahal kita di Sumsel ini songket banyak. Ada berapa jenis Mas? Untuk saat ini yang baru kita data, kita udah melakukan observasi udah beberapa tahun yang lalu. Iya.
Itu dari daerah sepanjang aliran Sungai Komering. Oh, Itu sepanjang ada songket aliran. tersendiri. Itu satu aliran aja banyak gitu kan? Banyak. Belum ya. ke kabupaten Di yang lain daerah gitu. Komering itu kain paling banyak. Salah Paling satu banyak. daerah penghasil kain terbaik dan Di terbaik daerah Sumsel. Komering. Komering, Iya. gitu. Yang merasa Komering bangga juga nih ya. Aduh, ponokan Tapi mungkul. udah, Komering, ya. tapi udah punah. Udah sudah punah. punah. Oh, belum selesai tadi. Udah punah. Gitu, udah punah. Jadi udah Oke. punah. Nah, terus sepanjang aliran Sungai Ogan Iya. juga ada, sepanjang aliran Sungai Lematang, terutama daerah hulu Sungai Lematang itu daerah Pasemah, dataran tinggi Pasemah. Oh. Dataran Malam tinggi ya. Pasemah, Di iya. sana ada kain perlung. Kain perlu. Ya. Kain perlung. Di daerah Sungai Enim juga ada songketnya juga, cuma Iya. kita belum ketemu juga. Kainnya saya udah lihat fotonya, cuma belum jelas. Oh, gitu. Yang daerah Enim, yang daerah Ogan pun juga udah lihat, cuman baru sekedar foto. Jadi Iya. kita belum observasi ke lapangan. Baik. Oke. Jadi masing-masing daerah punya ciri khas ya. Iya, betul. Iya. Nah, kalau songket Palembang. Nah, ini yang saya akan peci dulu nih songket Palembang. Mungkin Mas Ihsan sebagai pelestari wasra punya koleksi songket yang usianya sudah beratus tahun. Iya. Nah, Ini di hadapan kita juga kayak di hadapan udah kita juga ada dibajak contoh bawah. namanya. Tapi Ceret, sebelum kita ke songket ini kayaknya ada menarik perhatian kita. Iya. Ini itu- kalau boleh tahu jenis kain apa nih? Ini Iya, ini ada dua warna ada dua kayaknya warna ya. gitu. Boleh dibuka biar Ini sebenarnya kain. pemirsa bisa lihat. Ini sulaman teket Palembang. Teket ya. Teket Palembang ini udah punah. Udah punah. Udah punah. Tapi sekarang udah di Kita udah repro. Udah lah. repro Ini lagi. dari motif lama. Sebenarnya ini dari kain lama kita buat untuk produk fashion. Produk fashion. Untuk pameran gitu ya Mas ya. Oh ya, jadi ini untuk produk fashion kita buat sulaman teket Palembang ini dari kain lama. Kain lama. Kayaknya udah 100 tahun. Kebetulan saya lupa bawa kain tuanya ya. kain Ini tuanya. dulu Ini ya. sudah yang di Iya, ini yang ya. ini Iya. Nah, jadi Oke. ini untuk produk fashion. Nah, ini kain udah punah. Selama ini orang taunya kan kalau sulaman Palembang katanya kan angkinan. Angkinan Iya, itu. betul. Nah, sebenarnya kita ada lagi teket Palembang. Teket Palembang yang Teket ini. Palembang. Iya. Nah, ini sulaman ini unik loh. Kenapa uniknya? Uniknya ini dia sulaman teket ini ada perpaduan dari berbagai macam budaya di dunia. Oh, dari motifnya bisa tidak digambarkan sembarangan ya? Teknik Oh, sulamnya. teknik Teknik sulamanya sulam. tuh. Karena Iya. kan Palembang kota dagang, kota internasional dari Betul. zaman dulu ya. Oke. Ya, ini pengaruh Parsi ada, Oh, Pengaruh pengaruh India ada, pengaruh Jepang, Jepang, Cina. Eropa, Kashmir. Oh, wow, gitu. lengkap. Karena jalur perdagangan Iya, tadi jadi Mas ya. sebenarnya sulaman Palembang ini unik loh. Unik ya. Cuma- Jadi dari sini bisa dilihat ya Di sini keunikannya bisa nih. lihat, ini dari yang benang emas ini adalah pengaruh dari Kashmir. Kashmir yang Ya, warnanya ini emas Kashmir. ya. Iya, Ya. ini dia teknik dengan teknik sulam rantai. Oke. Oke. Nah, bisa disorot nanti Bisa ya. dibuka. Oke. Ini kayak lebar juga nih ya. Berapa Untuk meter? bahan baju 2 meter. Oh, 2 meter. Cukup untuk Lumayan. saya kayaknya ya. Boleh. Gede. Jadi Iya. ini pengaruh Kashmir Aha. sama Cina. Cina yang warna Oh, ada. merah. Cina yang merah itu Oh, Mas iya. ya. Bukan merahnya. Oh, bukan merahnya. Tapi teknik sulamannya. Teknik ya. sulamannya. sulamnya. Oke. Ini pengaruh dari Eropa. Oh, Juga di gitu. sini ada juga. Mhm. Jadi ini Berarti Jepang. Mas Ihsan yang nenunnya tuh nggak sembarangan ya? Pakai tangan Mas Ya, atau memang ada sulaman. alat Oh, gitu. enggak, maksudnya memang harus ada trik-trik tersendiri. Iya, Ah. dan ini kebetulan yang mengerjakannya masih keluarga kita. Masih Yang keluarga. kedua udah 60 tahun. Udah 60 tahun? Iya. Luar biasa Ilham bisa menghasilkan seperti ini. Jadi yang tersisa untuk memiliki keahlian menyelam ini saat ini di Palembang ada berapa orang lagi nih Mas? Iya. Tinggal 3. Tinggal tiga tiga. lagi. Usianya 60, 62. 60, 62, Ya satu kayak 64 deh. 64. Oh, Berarti jadi- nggak ada yang di bawahnya ya? Belum. Belum ada Ya, regenerasi. belum. Jadi kita kemarin udah berusaha ya untuk meregenerasi ya kemarin di daerah apa? Kita kasih masukan kepada pengrajin-pengrajin sulaman yang ada Iya. di daerah Sungai Batang. Sungai Batang, iya. Cuman karena mereka udah terlalu keasikan dengan angkinan, ketika melihat teket ini mereka udah sok duluan. Oh, Waduh. Karena rumit. melihatnya Udah gitu sok Mas duluan, Iya. udah Walaupun- mundur ya. Udah. Walaupun kalau kita lihat ini kayak memanjang saja gitu Iya, kan. sebenarnya variasinya banyak. Banyak. Sekarang saya lagi oke. mengerjakan teket limar pesanan Ibu Gubernur Oh, Feby. teket limar. Itu kita dari kain tua. Kain kita tua. duplikat. Kebetulan Kain tua duplikat, kain iya. limarnya itu peninggalan dari almarhumah Ibu Ilun, Hmm. ibunya Ibu Feby. Itu belum sempat disulam karena beliau bingung. Oh, Nggak ada gitu. yang bisa nyulam. Iya, iya. Karena keterbatasan tadi Mhm, SDM-nya Mas keterbatasan ya. dari itu. Nggak ada. Heeh. Jadi waktu itu saya ada buat sampel sulaman bahan baju kurung Ibu Feby. Lihat, saya kasih lapor sama beliau, Bu, ini Bu. Langsung Iya. siang habis sholat Jumat jam 1:30 Iya. kali ajudannya Pesan. Kak, Eh,
ibu mau ke rumah sekarang. Saya kaget dong. Mau melihat tadi ya. Mau lihat, mau Oke. lihat ibu mau ke rumah sekarang. Ternyata ibu bawa kain. Baik, Kain iya. himar. Iya. Untuk Jadi sebagai contohnya gitu. Bukan, Oh, bahan dasar. Bahan bahan dasar. dasarnya tadi. Baik. Ilham, bisa tolong nggak? Mhm. Ini kain peninggal almarhumah mama saya. Belum disulam. Tolong kamu sulam. Jadi nggak akhirnya? Proses. Proses, Oh, masih lagi dalam proses sampai proses sekarang. pembuatan. Iya. Karena itu estimasi saya bisa 3 bulan sulam. 3 bulan untuk Iya, satu kain. satu Karena ukuran kain. kainnya itu 90 cm kali 225 cm. Iya. Oh, wajar 3 bulan ya. Lama ya. Oke. Artinya di sini untuk kain dasarnya itu bisa memakai jenis kain apa aja gitu, Mas? Semua kain bisa. Bisa ya. di Asal jangan street ya, yang ngaret ya. Oh, Oh, jadi dia berbahan yang seperti agak itu. lembut gitu, Ya, Mas. benar. Karena kita proses penyulaman kita tidak pakai ram. Yang Karena bulat itu ya. Kalau yang bulat tuh ram, jadi kebanyakan sekarang orang nyulam pakai ram. Iya. Nah, sebenarnya kalau orang zaman dulu menyulam mereka pakai pemidangan. Pemidangan pemidangan namanya. itu seperti apa itu Oh. pemidangan? Kebetulan di Oku Selatan masih bertahan menggunakan pemidangan ya. Waktu itu saya jadi instruktur Iya. menyulam di Iya. Oku Selatan setahun yang lewat. Baik. Kita meningkatkan kualitas sulaman benang emas Kasranau. Baik. Ini yang tadi dijelaskan adalah kain teket ya. Kain teket. Teket. memang. Kita Dua-duanya beralih sama. ke songket Ceulan. ya. Songket oh ya. iya. Songket yang ratusan tahun tadi saya penasaran. Karena kita Dari penasaran. tadi. Yang 100-nya nanti udah kita Oh, ambil nanti ya? Oh, ada Boleh, jam-jamnya boleh. ya. Sebentar saya boleh ambil ya. Boleh silakan. Karena di sini Iya. banyak sekali Yang mana? kain-kain yang sudah di bawah dan tentunya ada perbedaannya Silakan. ini. Iya, ini dari mana? Dari Komering itu. Oke. Ini dari daerah mana ini, Pak? Palembang ya? Iya, bisa sampai Oh. duduk aja. Sambil dijelaskan ini Mas Ilham. Jadi kita Sekalian pengen tahu. harganya siapa tahu Mas Ilham mau beli nih. Boleh ngansur tak tapi Iya. tetap aja jiwa kredit. Oke, silakan dibuka. Iya. Oh ini lebar juga kayaknya ya. Dodot. Jadi kain songket itu Mas Ilham bisa lihat dari jarak jauh udah kelihatan ya Iya. khasnya ya. Baik. Oke. Di Di sini saya akan menjelaskan ya yang benar-benar songket asli Palembang. Nah ini. Oke, selama ini kita di Palembang banyak ya kain songket yang beredar ya. Iya. Sebenarnya yang beredar di pasaran itu memang benar-benar songket, sama-sama songket, tetapi itu bukan asli tenunan Palembang. Oh beda ya. Tapi motifnya motif Palembang. Motif Palembang. Nah, kalau motif Palembang yang asli inilah dia. Iya. Songket lepus Palembang. Lepus Oke, Palembang. bisa Palembang. dilihat ini Bisa dari di zoom. kehalusan motifnya. Oke, ini motif kenanga dimakan ulat, kenango dimakan ulat. Kenanga? Memang di pasaran banyak dibuat, tetapi kehalusan cukitannya berbeda. Beda. Oh. Itu ciri khas membedakannya. Beda. Kalau dari warna cara menenunnya juga beda. Beda Cara juga. menurut juga Nah, beda. Ini satu lembar ini bisa 1 bulan lebih. Satu bulan lebih proses menenunnya. Ya, ini sedangkan penyulamannya. songket yang biasa itu rata-rata seminggu sampai Oh jadi 10 lebih hari cepat. selesai. 10 ya? hari. Apa sih yang membuat Perbedaannya perbedaan ya. waktu dalam Oke, penyulaman? di sini saya bisa menjelaskan. Uh-huh. Salah satunya ini kita lihat dari paling atas ya. Iya. Tretes. Ini namanya tretes. Kalau tenunan Palembang dia punya tretes tinggi. Oh gitu. Oh, begitu. Ini tinggi. Ini lidinya 100 lebih. Jadi lebih semuanya. detail gitu Mas Lebih ya? detail. Ini pengerjaannya lama. Itu yang bikin lama ya. Ini baru yang atasnya aja. Baru atas belum di bawah ke ya. bawah-bawah Ini. sama motif itu ya? Jadi ini proses pengerjaan lama. Jadi ini proses pencungkitannya pun beda. Iya. Kita di Baik. Palembang cukitan kita ada 3. Ada 3. Ini strata yang tertinggi. Oh, Strata yang ini. tertinggi Yang ini. tertinggi ada songket Palembang, tenunan kampung. Tontonan kampung, baik. Nah inilah strata yang, jadi kelihatan dari jauh pun kelihatan kehalusannya beda. Oh gitu. Jadi kalau disandingkan Mas Ilham, ini orang awam pun bisa tahu ya. Bisa. Mana Iya. songket yang benar-benar Yang asli. tenunan Asli. udah kelihatan. Oh, udah kelihatan. Dari pegang warnanya pun rasanya juga iya, kayak- Mbak Wulannya dari Kelembutannya kita pegang juga aja udah beda. beda. Kita lihat tretes, habis tretes kita lihat taur yang seperti ini. Ini bisa dilihat kalau tenunan Palembang dia pasti dicoban. Dicoba. Coban tuh yang Apa itu? dicetak gitu ya Mas ya? Nah kalau Oh, biasa jadi kalau tenunan, Iya. kalau tenunan yang bukan buatan Palembang asli, itu biasanya benang masih penuh, berseliweran di belakang. Oh Iya, yang kayak iya, lepas-lepas iya. gitu ya? Ya, kalau di Palembang kalau yang ada tabur seperti ini pasti dicoban. Oh Dicoba. dicoba. Nah, karena ini apa? Ini sangat rumit. Jadi Baik. tidak semua orang sanggup. Jadi Baik. Sebenarnya orang-orang bisa buat, cuman malas. ilmunya Iya. gitu. Karena ini kan Ribet lama. Ribetnya gitu. Oke. Itu dari motif taur. Kita lihat dari pucuk rebung ya. Pucuk rebung yang mana? Oh itu Oh, yang pucuk di- rebung. Untuk Iya. pucuk rebung ini
tenunan Palembang itu rata-rata di atas 90 lidi. 90 lidi. Yang pucuk rebung itu ya? 95 lidi. Saya ada pernah bikin sampai 150 lidi. Hasilnya beda? Beda. Dan itu proses nenun pucuk rebungnya 1 minggu. 1 minggu. Cuma yang pucuk rebungnya aja? 1 titik itu? 1 minggu. Yang ini ya, yang gunungannya yang ini. Itu. Nah, untuk motif umpak, kalau motif umpak atau tenunan Palembang asli jarang yang menangkup. Ini dia sekali jalan ini 32 lidi. Iya. 32 paham lidi. Bener ya Mas Islamnya sampai lidinya itu. Jadi dihitungin benar gitu Mas ya. Ini motif kenanga ini kenanga? 50 lidi lebih. 50 lidi. Yang itu ya. Motif inti ya. Nah, kalau yang biasa gitu. yang di pasaran itu biasa 25 sampai 30 lidi kecil. Jadi kecil. makanya proses pengerjaannya sebentar. Nah, kalau ini pengerjaannya lama. 1 bulan. Jadi kalau satu songket ini total waktu pengerjaannya bisa memakan waktu. Ya, kalau proses dari awal dari benang yang putih itu bisa kalau dikerjakan kita sendiri nggak ada pihak yang terlibat, itu bisa memakan waktu sampai setengah tahun. Setengah tahun gitu. Ini menarik sekali kalau berbicara soal songket ya, nggak pernah habis. Songket-songket yang lain masih banyak lagi. Apalagi ratusan tahun belum keluar ini. Tapi kita tahan masih dulu. Disimpan. Kita tahan dulu untuk songket-songket yang lainnya karena kita bakal kembali lagi di obrolan budaya bersama RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Riak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan, pancing, atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan. Ya baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di obrolan budaya. Iya, RRI Net. Persembahan dari RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Cek Ulan dan juga Cek Ilham. Cek Ilham. Dan kalau tadi kita udah banyak sekali mengetahui tentang kain songket walaupun belum semuanya belum ya. Semuanya. Kita coba ke Cek Ulan lagi. Iya. Cek, kita pengen tahu nih, tadi kan Cek Ulan sudah menjelaskan proses pembuatannya dan juga kerumitannya seperti apa, dan saat ini hasil produksi yang telah dihasilkan oleh Cek Ulan dan juga tim itu dibuat apa nih? Bentuk kreativitas dari bentuk kreativitasnya bahan gitu. Ini atau jemputan. Oke, kalau untuk kreativitas maksudnya kita dimodifikasi. Dimodif ya. Ya, dimodifikasi. Jadi jemputan itu biar tidak menonton dan supaya anak muda juga bangga bisa memakainya, bisa gitu sedikit kan. gaul ya, gitu gaul, kan. jadi kita bisa kayak yang kita pakai ini jemputan bisa dibikin juga dengan rompi, dibikin outer, cantik ya, secantik orang yang pakai. Oh pasti. Dan juga bisa juga bentuk misalnya nih kaos dimodifikasi. Oh dibuat kaos juga bisa. Bisa jadi kaos dikombinasi depan gitu kan. Mau buat jaket, sweater juga bisa. Jadi lebih apa namanya lebih gaul dan kekinian kayak gitu. Jadi anak-anak muda lebih. Ornamen saja atau memang
keseluruhan dari pembuatan itu memakai kain jumputan gitu? Ya, dikombinasikan. Bisa juga misalnya kaos ini ya, kaos nih bentuk kaos gitu ya. Kaos kita bisa pakai misalnya bahan katun gitu. Nanti dikombinasikan depannya saja dikasih gitu. motifnya Ada gitu juga ya. motifnya oh ya di atasnya aja. Ada yang pengen mau di bawah atau tangannya gitu. Berarti itu sesuai pesanan juga ya. Bisa request gitu. Kalau request berarti harganya gimana tuh? Beda dong pasti. Beda dong kalau request ya. Harganya gimana nih Cek Wulan? Kalau untuk harga ya relatif ya. Relatif. Jadi tergantung dengan jenis barangnya, gitu. Dengan pembuatannya karena macam-macam tuh jumputan. Tidak semuanya, ada yang dari bahan sutra, semi sutra, ada katun, ada viskos, ada bahan velvet dan lain-lain kayak gitu. Jadi banyak bahan. Ya, jadi jenis bahan juga menentukan harga. Juga juga menentukan gitu jenisnya gitu. Motifnya. Nah kalau kita ngomongin soal bahan kan tadi disebutkan banyak sekali bahan yang disebutkan oleh Cek Wulan. Bahan apa nih untuk saat ini yang paling banyak untuk dipakai sebagai bahan baku produksinya gitu. Yang paling dominan. Kalau gitu. dominan rata-rata banyak juga mau katun kayak gitu. Katun, pakai katun. Lebih nyaman lebih ya. nyaman. Lebih dingin kalau kita makainya. Lebih milenial gitu ya. Perawatannya lebih gampang. Perawatannya. Tinggal dikucek ya. Lebih banyak. Tapi tidak bisa. Kita nyucinya juga tidak bisa langsung. Ada trik-trik menyucinya ya. Nah ini nggak bisa. Ini penting juga nih Cek Nat. Iya penting. Untuk pencucian nggak rusak tuh? ini. Gimana tuh? Kalau untuk itu dia harus dry clean. Oh di dry clean. Ya jadi laundry kering gitu. Nggak bisa masuk mesin atau apa karena kan ini kan ada juga jumputan alam nih. Kayak yang ada pakai itu ada bentuk nih di dalam kotak itu ada pewarna alam kayak gitu. Yang di dalam sini ya? Iya. Sebentar kita tapi ambil dulu. udah kita jadi itu udah bentuk baju. Ini udah jadi bentuk baju. Ya. Oke, nah dalam proses pembuatan ini tentunya memakan waktu juga kan Cek ya? Iya betul. Ini sebenarnya sama juga dengan kain songket tadi. Iya, bisa satu itu udah bulanan berbentuk juga baju ya. Kita dari proses untuk pola, dari proses jumputnya, dari proses pewarnaan dan lain-lain itu pengeringan gitu juga bisa sampai 1 bulanan. Nah, ini udah bentuk baju jadi. Ya, misalnya kemeja nih, nanti kita bisa juga bikin kayak gamis, atasan dan lain-lain gitu. Dimodifikasi lah ya. Gitu. Jadi di sini itu bisa dikreasikan dengan mode-mode yang di request bisa dari pelanggan gitu ya Cek. Kalau itu yang dipegang bahan apa jumputan? Ya, ini bahannya kalau ini kita pakai ada pewarna alam. Pewarna alam ya? Iya. Alami gitu. jadi ya? Iya. Dari rempah-rempah gitu, bisa juga dari daun-daunan, kita gambit dan dari daun-daunan banyak banget. Ada juga dari bahan-bahan sintetis ya. Daun dari kayu manis bisa juga. Kayu manis bisa juga. Pakai kayu manis. Jadi menghasilkan warna seperti itu. Iya. Oh, cantik banget ya. Bagus ini kalem warnanya ya. Untuk bisa ke kondangan ini bisa dipakai juga gitu ya. Bisa dong. Bisa pasti ya. Baik. Mbak Wulan, ini Cek Wulan ya. Kita berbicara soal tadi bahannya, kemudian kesabaran membuatnya. Nah, ini berbagi ilmunya mungkin ada untuk regenerasi sendiri seperti Mas Ilham tadi kan ada regenerasi. Nah, untuk Cek Wulan sendiri bagaimana untuk regenerasi seperti itu? Bahan-bahan yang disebutkan atau jemputan, keahlian membuatnya seperti apa? Ada regenerasi nggak? Ya, paling kita kalau untuk pengrajin yang kita memang istilahnya tim kita yang kita bina itu dari misalnya ini kan banyak juga yang ibu-ibu yang sudah berumur. Oh, jadi dilibatkan juga. Males, umur ya, berapa itu? Umur berapa? Kalau berbicara umur ya, jelas pasti di atas penasaran 40, umur 50-an. Oh, 50-an. Berarti masih bisa ya? Masih. Tapi makanya kita bilang kan coba anak-anaknya juga bisa diiniin kayak gitu karena sekarang ini sudah keinginan yang pembuat kayak gitu memang agak susah kita mau cuman alhamdulillah bisa lah, oke lah katanya bisa untuk anaknya dengan ini. Jadi tetap mau lah ya untuk diajak seperti itu. Oke. Dan sebelum dilibatkan sebagai kita tambahan satu lagi mungkin untuk Cek Wulan. Sebelum dilibatkan atau diterjunkan sebagai SDM untuk memproduksi kain jumputan ini, apa ada kayak pelatihan itu untuk pengenalan? Iya. Jadi ketika dia memang sudah difungsikan sebagai SDM-nya tadi itu hasilnya pun
akan bagus gitu. Iya betul pastinya. Ada pelatihan ada, gitu ya? Ada dong. Ada ya. Kalau itu kerjasama dia itu dengan siapa plus ini ya? untuk sampai sekarang ini kita masih independen. Independen ya, luar biasa nih. Ayo, belum pacak gabung gitu. Baik. Kita ke Mas Ilham, Cik Ilham ya. Ilham lagi nih. Baik, Cik Ilham tadi sudah songket yang disebutkan tadi yang motif ini ya. Sekarang ini beralih ke apa nih? Oke, sekarang kita beralih ke songket limar. Oh, songket limar. Songket limar. Ini kayak warnanya lebih hidup gitu ya. Ini iya. Ini yang namanya limar Palembang klasik ya. Limar Palembang klasik. Iya. Iya. Jadi ini motifnya bernama motif bunga cogan. Bunga? Bunga cogan. Bunga cogan. Bunga cogannya ada sejarahnya loh. Oh, ada sejarahnya Oke. juga. Bunga cogan ini adalah zaman dahulu setiap kerajaan-kerajaan atau kesultanan Melayu di Nusantara itu mereka memiliki regalia. Apa tuh Regalia itu kayak seperti daun emas. Oh, Jadi ya, daun emas istilahnya seperti keren-keren ya. Iya. Jadi gini. Penyebutannya pun. ini daun emas, dia kayak gini, lancip kayak gini. Jadi itu bertuliskan aksara Arab Melayu. Oh, ada Aksara tulisan, Arab ada Melayu. maknanya Mas ya. Bertuliskan aksara Arab Melayu itu Iya. menuliskan tentang raja-raja Melayu silsilah mereka. Oh. Oke. Jadi dari yang teratas Sampai itu ternyata Oke. yang paling atas itu adalah Iya. dari raja-raja Malaysia itu yang di kesultanan yang di Malaysia, yang di Brunei, di Asia Tenggara ya, yang Kesultanan Melayu itu merujuk berhulu di Bukit Siguntang. Bukit Pada Siguntang. awalnya di situ. Iya, Luar jadi biasa. itu tertera. Iya. Jadi di Bunga Cogan. Jadi Bunga Cogan itu ada yang di Indonesia tinggal satu. Di Indonesia. Di mana Ada di museum gajah nggak salah ya, di Museum Jakarta. Gajah. Oh, Museum Gajah yang ada di Jakarta. Di Museum Nasional. Iya. Di Museum Nasional Baik. itu kepunyaan dari Kesultanan Riau Lingga. Sampai saat ini masih Sampai disimpan saat di ini sana. masih tersimpan. Itu sempat jadi sengketa antara Kesultanan Riau Lingga dengan kolonial Belanda zaman dulu. Iya. Karena begitu. dulu Belanda ingin menghapus Kesultanan Indonesia, Baik. mengangkat sultan dari mereka. Jadi kalau mau ngangkat Sultan Melayu harus ada regalia Bunga Cogan. Tidak sembarangan. Harus regalia- ya. Kalau tidak ada Syaratnya. regalia nggak jadi. Oke. Nah itu pentingnya regalia. Baik. Makanya diaplikasikanlah motif bunga cogan ke atas kain limar. Jadi artinya motif-motif ini ada makna sendiri. Iya, gitu, ada Mas? pasti Jadi ya. Ini artinya adalah gitu. motif limar bunga cogan. Limar bunga cogan. Iya. Di sini bisa Baik. dilihat. Ini yang baju saya pakai ini diaplikasikan ke baju. Oh, bisa juga ya. Iya bisa. Iya. Jadi kita bisa pakai ini, kita pakai umpaknya, ini Umpak. namanya umpak. Yang Jadi warnanya kita terang untuk gitu ya. tulis baju. Iya, Untuk ini list. termasuk kreativitas juga jadi baju Iya, ya, bisa kita kembangkan. modifikasi. Selama ini kan songket kan untuk sarung sama Iya. selendang. Bisa Sekarang dibikin udah ke banyak meja juga. diaplikasikan ke Iya. produk-produk fashion. Ini yang Baik. dipakai oleh Cek Ilham ini hasil produksi kreativitas sendiri nih atau Iya Iya, pastinya. kita coba aplikasinya ke produk fashion. Kebetulan itu saya buat dulu deh untuk minimal tuh diri sendiri dulu. Iya. Untuk promosi Berarti gitu. untuk promosi sekaligus. Nah, ini Oke. Cenat dan juga Cek Ilham tadi kan disebutkan ada songket yang, Yang usianya sampai ratusan 100 tahun. Waduh. Waduh. Itu yang harus dikeluarkan ini. Saya penasaran nih. Kita pengen tahu nih bagaimana Baik. sih bisa Itu pasti ada Filosofinya. sampai berusia ratusan tahun. Karena Kemudian tidak mungkin ada gampang. yang bisa diceritakan sama Cik Ilham ya, seperti apa motifnya. Kemudian sejarahnya bisa dapat sampai usia ratusan sampai tahun usia itu ratusan seperti tahun. apa. Bagaimana mendapatkannya gitu. Waduh, kayaknya dibungkus lagi nih. Sangat rapat sekali. Bahaya kalau nggak Iya, dapet ini ya. wajar dengan usianya. Jadi kalau usia Iya. orang ada yang Oh, 100 tahun ya. ada. Ternyata kain songket ada juga usia Ada 100 sih. tahun. Iya. Ini- Seperti apa? Kita pakai nada dreng 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 1 2 3. Alangkah bagusnya, Oke. Cek. Nah, ada lapisan Iya. lagi. Bener kan usianya ratusan tahun berarti sangat. Jadi tidak basing-basing ini. Oh iya, Memang tidak sembarangan menyimpannya. Untuk penyimpanan pun Hati-hati, ini kayak harus nanti diperhatikan kertasnya benar ya, sobek, Mas saya ya. tidak mau mengerti. Harga songket apa? Iya. Harga kertasnya itu be. kayak Waduh, mahal luar itu. biasa warnanya. Warnanya lebih Bisa dibantu ini ya. nggak apa-apa, saya pegang sedikit ya. Pengen coba megang yang 100 tahun. Iya, coba. Ini ya, mumpung di pegang, sini Mbak. loh bisa pegang. Agak susah. Oke. Baik. Di sini Iya. kebetulan saya punya koleksi songket sutra benang emas jantung yang udah 100 tahun lebih. Wow. 100 luar biasa. tahun 100 tahun. usianya. Jadi benang Benang emasnya emas. ini menggunakan benar-benar emas asli ya. Emas asli. Emas asli. Iya. Bagus baik. sekali. Nah, ya. jadi ini udah estimasi udah 100 tahun. Aha. Ini bermotif tabur. Tabur. Oke. Karena banyak motif ini ya. taburnya ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah motif tampuk manggis. Tampuk manggis. Tampuk manggis. Yang agak Oke. besar Manggis. gitu.
Oke. Tampuk manggis. Ini motif cantik manis. Cantik manis. Oke, ini motif bunga Tanjung. Oke. Jadi satu kain ada berapa motif? Motif intinya aja udah ada 3 sampai 4 motif. Motif intinya. Motif inti ya. Iya, tapi kalau dari jauh kita lihat kayak sama gitu ya. Tapi kalau dideketin memang beda. Detailnya beda. Beda gitu. luar biasa. Ini baru Bener. motif inti. Iya, motif iya, intinya motif aja. inti. Belum lagi motif pinggir. Pinggirnya beda Oke, lagi. Motif Beda pinggir ini adalah ombak-ombak besar. Ombak-ombak besar. Ya ini. Menggambarkan ombak-ombaknya. ombak, Terus ini iya. adalah kuku. Kuku Songket. Kuku Jadi, songket. Ciri Di khas ujung songket itu. Palembang itu ada motif pinggir. Motif Itu pinggir kita ya. bilang kuku. Jadi kita lihatnya tuh untuk menciri khasnya itu dari pinggir itu yang pertama sekali Mas ya. Iya. Oh, Untuk iya, benar. Mungkin simbolnya bisa gitu. disorot ini ya kayaknya. Oh, ini Boleh. luar biasa. Ah, ini Iya. 100 tahun. 100 tahun ini Jadi pendengar tidak pemirsa sembarangan Rarinet. gitu. Usia Songket 100 tahun. Ini saya sudah berhasil memegangnya. Usia 100 tahun. Alhamdulillah hari ini ya bisa pegang Kecapaian, gitu ya. ya. Memang luar biasa. Ini motif ini. tumpalnya ya. Tumpalnya ini ya. Ini lebih lebar kalau dibuka Ini gitu. tumpalnya motif geribi. Gripik. Geribi. Iya. Ya. Jadi Oke. ini sangat unik. Sekarang udah jarang yang bikin seperti ini. Jadi- Terakhir saya bikin tumpal motif geribik itu untuk motif pesanan dari Pemda DKI. Wow, luar Oh, biasa. Jadi kalau ada pesanan baru disiapin. Berarti Cik Ilham satu kain aja saya sudah menghafal berapa motif gitu. Cik Ilham hafal banget gitu. Banyak. Satu kain. Kalau Palembang sih motifnya ratusan. Ratusan Oh, ya. banyak, Banyak sekali. Makanya sekarang motif Palembang udah beberapa motif sudah didaftarkan. Jadi baik. haki ya. Iya. Jadi nggak bisa ditiru oleh daerah-daerah Iya. lain gitu. Nah untuk satu kain songket ini Hati-hati. ada berapa motif ini total semuanya nih? Satu, Cik iya, Ilham? satu kain ini berapa Iya, motif ini, Ada motif Cik Ilham? ya berapa nih? Yang motif inti aja sih ada 4 Ada motif. 4 motif. 4 motif. Yang gelombang motif tadi. Motif pinggir kita ada 1, 2, 3. Ini motif apit. Iya. namanya. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 7. Terus kita ada ini motif motif apit juga, apit umpak namanya. Apit umpak Oke, 8. ini motif siku keluang. Ibu keluar. 9. Siku keluang. Oh, Siku keluang. Siku keluang itu adalah kelawar yang besar. Oh, Kan yang keluang namanya ya. yang kayak di gua-gua Gede. gitu, Iya. yang gede Besar itu. ya. Kalau kelawar yang kecil kelelawar ya. Kelelawar. Keluar. Oke. Jadi ada 10 udah. Oke, ini motif umpak. Motif umpak ini motif namanya motif naga kecil. Naga kecil. Nah, naga kecil ini pun dimodifikasi dengan motif mawar. Motif mawar mawar. lagi. Iya. Udah berapa ya? Sudah berapa? Udah 12. 12. Oke, untuk tumpal geribi ini kita udah ada pucuk rebungnya juga. Terus ada nampan peraknya juga. Terus ya, berarti dia ada pucuk rebung sama nampan perak. 14. Jadi Untuk 14 14 motif. motif. Iya. Satu ini Satu aja. kain aja 14 motif. Tapi waduh. saya pegangnya memang beda loh. beda Ilham. ya. Ini lebih Halus lembut. sekali. Halus. Dan benangnya memang bersinar seperti emas. Memang beda. Kilaunya dari kilo udah beda. kelihatan. Nah, berbicara soal usia, berarti kain ini tidak sembarangan ya. Iya. Ini enggak jadi kain lagi untuk koleksi atau bagaimana ini? Enggak pernah Dijual belikan. Dijual belikan enggak lagi ya? Kalau Iya. untuk kain tua seperti ini udah sangat langka ya. Udah Untuk sangat koleksi langka. ya Mas Iya. ya. Jadi Udah- ini udah jadi. Ini aja udah ada yang nawar 50 juta, saya belum lepas. Belum. Oke. Ini Dan sudah belum hak lepas, paten tidak belum mau nih? lepas. Ya, Berbicara soal hak patennya udah ada belum? Yang mana? Yang ini, songket ini. Kalau Songket kita aslinya. berbicara hak paten ya, kalau Iya. untuk motif, Iya. motif klasik kita tidak bisa paten. Tidak bisa, Kalau oke. paten kan individu ya. Individu, But oke. ini adalah tugasnya kita dari Pemda Kota Palembang. Iya, Itu harus mendaftarkan itu. Haki. Oh, Haki. untuk di haki. Takutnya nanti kalau tidak Takutnya didapatkan haki kan tidak ada haki. zaman sekarang gitu. Nah, Ada tapi, pengakuan dari sini. gini loh, kalau untuk tampuk manggis, bunga Tanjung, cantik manis seperti ini, Iya. ini di dunia Melayu Nusantara ada semua. Melayu Oh, Nusantara begitu. sudah ada. Nah, Oke. kayak di Malaysia, di Riau, di Sambas, Iya. sama Ada semua. di Aceh, Sumbar ada. Tetapi yang Iya. membedakan adalah teknik tenunnya. Teknik Teknik pembuatannya. tenun. Tenunannya. Dan Baik. ini pun diakuin tenunan klasik Palembang itu Baik. adalah salah satu tenunan songket terbaik di dunia Oh, saat ini. Oke. kasih tepuk tangan dong, luar Tepuk tangan dulu biasa. dong. Baik Mbak Cik Ilham, Baik. sebenarnya masih Kita break dulu ya. banyak, tapi kita break Masih dulu banyak yang kita karena tanya lagi seputar songket yang Iya, sudah usia ratusan iya, tahun. ratusan tahun ini. Iya. Dan untuk Anda semuanya pemirsa dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Budaya, persembahan dari RRI Net, Tonton tonton apa yang Anda dengar.
berpetualang di destinasi wisata kerajinan kain di kota Palembang. Lokasi pertama, kita bisa datang ke sentra kain Tuan Kentang 15 Ulu. Lokasinya sekitar 5 km dari pusat kota. Di sini pusatnya kerajinan kain jumputan. Selain kain jumputan, ada juga kain belongsong dan kain tajung. Selanjutnya, kita ke sentra penjualan kain di kota Palembang. Lokasinya di Komplek Ilir Barat Permai. Di sini banyak yang berjualan kain khas Palembang. Nah, lokasi terakhir, kita bisa menuju ke sentra songket di Tangga Buntung. Di sini kita bisa memilih kain songket dengan beragam motif dan harga. Kalau ke Palembang, jangan lupa singgah ke sini ya. Masih bersama obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Masih bersama dua narasumber kita kenalkan lagi dulu. Siapa tahu ada yang lupa ya. Ada Cek Ilham dan juga Cek Ulan. Nah, kita ke Cek Ulan dulu Cek ya. Ulan lagi. Cek Ulan, tadi kan sudah modifikasi jenis-jenis yang dihasilkan. Nah, kita ingin tahu dulu promosinya lewat sosial media seperti apa nih, Cek Ulan? Oke, alhamdulillahnya kita sangat disupport, terutama nih sama Om Anwar Bu Adi. Wow. Ya, itu artis asal Palembang ya. Dan New Arnas. Beliau sampai detik ini, maksudnya sampai sekarang pun sudah pesan berapa kali. Oh, jadi sama Cek Bulan. Iya, ini masih ada proses juga baju yang dia buat. Maksudnya yang kita buat yang untuk dia pakai di acara resmi dan juga sinetron. Itu sekaligus promosi juga ya buat orang Palembang. Jadi dia juga di medsos beliau juga dia diposting dan di tag kita. Jadi artinya Cek Net, kalau kita lihat Bang Anwar Fadi pakai jumputan, jelas lah punya Cek Bulan. Iya, benar. Songket juga. Dan selain juga Meriam Belina, ada alhamdulillah juga artis senior semua itu ya. Iya. Mesa Siregar gitu. Sudah menggunakan semua produk. Jadi artinya sudah toko-toko besar pun udah memakai produk dari Cek Ulan ini. Alamatnya sendiri mungkin ada yang mau mampir nanti siapa tahu gitu ya. Di Ruko Bukit Sejahtera BA 19. Ya. Palembang tentunya. Palembang. Iya dong, Mas Nah, kalau buat untuk mengikuti pameran di mana aja nih Mbak Bulan? Sudah kemana saja untuk kalau pameran kita nasional alhamdulillah juga ikut, dan setiap yang jelas kalau di Sumatera Selatan kalau ada pameran kita pasti ikut, dan sekarang juga kita lagi ada pameran di BKB. Ada acara untuk Expo Palembang ini kan. Gitu. Nah, kalau selama perjalanan Cek Ulan dalam bergelut di kain jumputan ini, ada nggak sih terasa dari peran pemerintah untuk mendukung mungkin, karena kan ini mengingat salah satu kekayaan juga. Kekayaan dari Sumatera Selatan, ciri khas berupa kain gitu kan. Iya. Pastinya mungkin ada ya, maksudnya kan sudah ada Kria gitu kan sekarang itu, tapi saya pribadi nih sampai sekarang, sampai detik ini masih tetap independen ya. Tapi kalau ada tetap diikutin gitu Mbak ya. Lebih nyaman kayaknya. Kita ke Cek Ilham nih. Tadi sudah songket usia ratusan tahun. Ini sudah dipegang, ini kain apa nih? Bisa di ini hasil observasi kita di sepanjang aliran Sungai Komring. Balik aliran sungai ya. Songket asli Komring. Namanya gitu, Bidak Komring. Bidak Komring. Jadi kalau orang Komring bilang sabidang bida. Sabidang bida. Sabidang bida. Apa itu artinya, Mas? Bida. Kain bida. Kain bida. Ini asli Jolma Komring punya. Jolma Komring. Iya. Jadi ini salah satunya kita udah repro, ini repro yang kedua. Repro yang pertama langsung di take over oleh Ibu Gubernur. Ini repro kedua, ini kebetulan ini customer kita ada dari Padang ya. Ketika dilihat ini dia langsung excited, wah keren nih songket ya. Gitu. Motifnya berbeda ya. Khas. Jadi dia bida Komring itu dia motifnya khas, dia motif intinya sama tumpalnya dia beda. Sama karena motif songket Komring Palembang. ini dia cenderung ke lebih etnik dan primitif. Etnik dan primitif. Iya. Kenapa disebut seperti itu, Cek Ilham? Karena motifnya unik dan memang
beda. Beda ya. Justru kalau yang bule-bule di luar dia suka yang seperti ini. Mereka suka seperti ini. Suka yang motif seperti karena ini. unik. Iya. Lebih tradisional kalau kita lihat gitu ya. Unik. Unik ya. Gitu. Memang unik khas. Baik. Dan ini udah 80 tahun lebih punah. Punah ya. Nah, ini sekarang kita- ada regenerasi nggak? Sekarang kita buat pelatihan di Oku Timur, kita udah 2 kali pelatihan. 2 kali pelatihan. Insya Allah akhir bulan nanti kita ada pelatihan lagi, pelatihan menenun bidak komring. Baik, jadi tidak punah gitu ya. Alhamdulillah kalau di komring Tetap dijaga gitu Iya, untuk melestarikan mudah-mudahan. gitu. kita hidupkan lagi. Oke. Oke, ada lagi kain yang Cek Ilham. usianya Sama mungkin kayak Cek Ulan tadi. Iya. Kalau tadi Cek Ulan kan sudah ada toko-toko besar yang terkenal memakai produk ataupun juga koleksi dari Koleksi dari Cek Ulan. Cek Nah, kalau Ilham. Cek Ilham bagaimana nih untuk hasil dari yang dipunya Iya. nih? Atau sebatas untuk koleksi pribadi atau memang ada diperjualbelikan? tempatnya Oke. untuk Kalau kita kebetulan saat ini saya masih fokus ke untuk tenunan klasik ya. Iya. klasik. Ke sejenis untuk sarung dan selendang ya. Iya. Karena Khusus untuk ya. pengerjaan itu aja kita udah nggak cukup waktu. Iya. Pesanan pun masih jalan terus by PO gitu Wah. kan. Jadi sampai kita banyak ya untuk Mas ke ya? produk yang lain kita agak bukan kita tidak mau ya, kita mau banget. Cuma permasalahan SDM. SDM-nya Karena itu. kan untuk Baik. satu lembar aja tenunan Palembang bisa 2 bulan 3 bulan. Makan Yang waktu yang tenunan cukup klasik. lama. Total waktu yang ya. cukup lama juga. Iya. Baik. Yang sedangkan kain komring aja kita makan waktu 2 bulan. Wow. 2 bulan. Itu Lebih lama ya? Itu Lebih menenun lama. loh, Menenun. bukan menyukit. Menyukitnya makan waktu 1 bulan. Jadi Satu totalnya tuh bisa-bisa sampai Makanya saya bilang tadi 5, sampai 6 6 bulan, Iya. setengah Iya, tahun. kalau mulai dari Oke. nol. Kalau yang ini kain apa? Oke. Ini yang terbaru kita baru repro adalah Pagaralam. Oh. kain perelung. Kain Oh, kain perlu. perlu. Ini Tadi. adalah kain perelung asli suku Pasmah. Pasmah. Pasmah yang ada di Pagaralam. Pagaralam. Oke, Iya. ini benar-benar asli kita repro dari kain tua. Kain Kebetulan tua. saya ada simpan kain tuanya, saya nggak bawa ya. Iya. Ini hasil repro kita dan ini repro pertama kita. Alhamdulillah kemarin udah dipakai oleh Ibu Wali Kota Pagaralam ketika Oh, iya. HUT Kota Pagaralam Baik. April kemarin. Oke. Kita juga udah melakukan pelatihan menenun Iya. kain perelung 2 minggu yang lewat di Pagaralam. Iya, oke. Kebetulan saya jadi instruktur dari Dekranas provinsi Iya. untuk ke daerah-daerah juga. Baik. Kalau yang ini apa? Ini agak menarik juga nih. Ini agak beda kayaknya Iya, tampilannya. ini apa ini? Ini Kayaknya ratusan tahun juga nih usianya ya. Ini adalah kain bidak komring yang tua udah 100 tahun lebih. Oh, Udah 100 tahun dari tampilannya lebih. pun ini kayak udah lumayan tua gitu. Iya, Tuh. waduh. Tapi masih tetap dijaga Udah itu yang 100 luar tahun. biasanya ya. Hati-hati. Ini Iya. udah rapuh loh. Udah rapuh ya. Oke, ini Masih berbahan bolong. sutra. Ini udah 100 tahun lebih dan ini kita lagi proses repro pesanan dari Ibu Gubernur. Oh, jadi jadi udah sudah ada yang dipesan pesan. semua ya. Cek, Ya, mungkin nak pesan alhamdulillah. juga. Mau pesan Agak gila dulu rencananya gitu. nanti ya. Karena kebetulan Baik. karena kain komring ini memang udah benar-benar langka ya. Iya. Jadi kalau orang udah lihat sekali orang pasti mau buat. Hmm, Karena baik. hanya kalangan-kalangan tertentu yang paham kain. Mhm. Banyak orang nggak ngerti, biasa aja. Tapi, Tapi kalau orang yang ngerti, ngerti, tekstil, tahu, pasti. ngerti wastra, Pasti tertarik mereka gitu. langsung lihat Iya. ini kain apa. Penasaran gitu. Langsung Penasaran tertarik tinggi gitu ya. gitu loh. Baik. Nah, jadi saya pun berharap kepada generasi muda gitu loh. Jangan sampai orang luar, jangan sampai orang luar Ya lebih mengetahui lebih gitu. mengetahui kain kita dan selama Daripada ini kita kenyataannya sendiri. benar. Mhm. Yang Oh. lebih banyak mengetahui tenunan-tenunan klasik kita di Sumatera Selatan, terutama songket uluan, itu orang dari Malaysia, Nah, dari itu. Singapura. Nah, jangan sampai Eropa, seperti Amerika. itu. Itu menjadi tugas Baik. kita juga. Mereka tahu Iya. dan mereka pun mengoleksi kain-kain tua kita. Oke. Jangan sampai seperti itu. Nah, tapi mereka mengakuin ini adalah kain wastra dari Sumatera Sumatera Selatan Selatan. tetap ada Baik. pengakuan di Iya. situ Dan Mas memang- ya. karena mereka menyelamatkan. Oke. Iya. Aha. Kalau kita ngobrol kain nggak pernah selesai kayak waktunya habis. ya. Nah ini Nggak Cek, terasa. dengan proses yang tadi dijabarkan oleh Cek Bulan sama Cek Ilham mengenai Iya. proses pembuatannya yang begitu rumit. Nah kita pengen tahu mengenai harganya nih bagaimana nih. Karena kan biasanya harga itu mengikuti dari Ada rupa, ada proses harga pembuatannya. pasti. Iya. Kalau Cak Ilham gimana nih? Kalau kita sih dari termurah kita dari 3,5 juta. 3,5. 3,5 juta. Sampai? Itu tuh, kalau untuk songket benang emas jantung bisa sampai 250 juta. 250 ya juta. wah. Ada Ilham uangnya? Caknya nunggu puluhan tahun lagi ada itu. Iya, 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 Ah, baik. mahalnya Ini Cek. kan. Iya. Itu Unik. by Iya. PO ya. Baik, Iya. PO ya. Baik.
Nah kalau Cek Ulan nih, harganya sendiri. Kalau saya follow aja ya IG Wulan Galeri Palembang. Oh itu sosmednya. Kalau untuk harganya gimana? Harganya? Kalau untuk harga itu macam-macam, tapi yang jelas kita bisa menyesuaikan budget. Menyesuaikan budget. Relatif lah. Kalau CM tadi belum menyebutkan promosinya Instagram atau WhatsApp. Siapa tahu ada yang mau pesan. Saya selalu saya update itu di Facebook Zuliansah Songket. Zuliansah Songket. Di IG pun juga Zuliansah Songket. Jadi tulisannya digabung ya. ZHU. Jangan salah. Iya, Zuliansah Songket. Di sana kita menjelaskan proses awal, kita observasi sampai akhir. Iya. Jadi untuk mengetahui info detailnya silakan ke sosmednya tadi Zuliansah Songket. Oke, karena nggak terasa sebagai penutup mungkin ada sedikit mau disampaikan Cek Ilham harapannya ke depan, keinginannya seperti apa? Dimulai dari Cek Ilham dulu nih. Harapan saya ke depan terutama untuk generasi muda ya. Alhamdulillah saat ini dari Kementerian Ekonomi Kreatif, dari Dekrannas Provinsi Sumatera Selatan, di bawah bimbingan Ibu Febi Hermanderu, sangat-sangat luar biasa apresiasi terhadap wastra-wastra Nusantara, terutama wastra Sumatera Selatan. Nah, jadi untuk generasi muda ini adalah kesempatan untuk mengetahui lebih lanjut ya, lebih detail itu tentang wastra-wastra Sumatera Selatan. Karena orang taunya songket aja ya. Padahal kita ada kain bidak komring, kain mora enim, kain beda bermacam-macam kain alam gitu kan, sulaman-sulaman itu orang banyak tidak tahu. Kan sangat disayangkan. Nah, jadi ini kesempatan bagi generasi untuk muda untuk mengetahuinya. Menggali gitu Mas. Ya, menggali, belajar. Dan saya pun juga insya Allah kan saya bantu siapa yang ingin belajar, yang ingin konsultasi kita bantu. Bisa all out karena saya memang niat saya pertama lillahi ta'ala untuk mengangkat wastra Sumsel luar biasa dengan perkembangan zamannya saat ini masih ada yang peduli seperti Cek Ilham dengan perkembangan kemudian juga pelestarian kain Sumatera Selatan. Nah kalau Cek Ulan nih bagaimana harapan keinginannya? Ya, kalau saya tidak muluk-muluk, kita mulai dari diri sendiri dulu. Dalam artian kita negara yang besar itu adalah negara yang mengingat sejarah begitu kan. Gitu, benar. Jadi kalau kita nih sendiri kemana-mana apa salahnya pakai baju yang memang khas kita. Dan saya berharap mungkin juga anak-anak muda nih misalnya sekolah itu dalam 1 minggu itu misalnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai ada rasa bangga ya Sabtu itu gitu. Siapa tahu kedepannya didengar dengan yang depan bisa ada khas pakaian daerah yang dipakai sama anak-anak generasi muda sekolah. Di sekolah. Seperti mudah-mudahan akan terwujud kayaknya. Amin. Mudah-mudahan. Baik. Kita beri apa dulu nih untuk narasumber kita ya, luar biasa. Baik Canet, dengan disampaikan harapan dan juga keinginan dari kedua narasumber kita akan menjadi penutup juga dalam perjumpaan kita di obrolan budaya di siang ini. Tentunya dengan tema kita adalah kain khas Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih untuk Cek Ulan, Cek Ilham, semoga sukses semuanya. Sukses selalu dengan kegiatannya juga tentunya untuk melestarikan kain khas Sumatera Selatan ya pasti. Baik, kita pamit Cik Ilham. Saya Nadiar dan juga saya Ilham. Kami berucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di acara obrolan budaya hari ini bersama RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo!